kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi hidrosfer. Di sini saya Stephanie, di sini ada Jessica Felicia, Jessica Munte, Rio sama Nur. Pembahasan pertama dibacakan oleh Jessica Felicia. Silakan. Pengertian hidrosfer. Hidrosfer berasal dari bahasa Yunani, terbagi dari dua kata, yaitu yang pertama hidro dan yang kedua sphaira. Hidro artinya adalah air dan sphaira artinya adalah lapisan. Jadi hidrosfer artinya lapisan air yang ada di permukaan bumi. Hidrosfer bumi sudah ada sejak sekitar 4 miliar tahun, tapi bentuknya selalu berubah. Perubahan bentuk lapisan air di bumi ini terjadi karena penyebaran dasar laut dan pergeseran benua yang menata kembali daratan dan lautan yang ada di bumi. Hidrosfer yang ada di bumi ini meliputi sungai, danau, lautan, samudra, air tanah, salju dan gletser, waduk, dan uap air yang ada di lapisan udara. Kedua, hidrologi. Siklus hidrologi merupakan bagian terpenting dari hidrosfer. Melalui siklus hidrologi, air yang dapat di permukaan bumi mengalami proses peredaran atau daur ulang secara berurutan. Proses daur ulang ini menjadi terus-menerus karena pemanasan sinar matahari yang menyebabkan air di seluruh permukaan bumi mencapai ketinggian tertentu teratur. Saat uap air mencapai ketinggian teratur, uap air semakin menurun dan mengalami kondensasi. Setelah proses kondensasi terjadi, uap air akan menjadi titik air yang kemudian akan jatuh ke bumi sebagai hujan. Siklus hidrologi tersebut terbagi menjadi 3. Yang pertama ada siklus hidrologi pendek. Dalam siklus hidrologi pendek, air akan mengalami proses daur ulang dalam waktu yang relatif cepat atau singkat. Siklus ini biasanya terjadi di laut sampai laut mengalami penguapan atau evaporasi karena sinar matahari. Uap air dari hasil evaporasi ini kemudian naik sampai ke tingkat tertentu dan mengalami kondensasi sehingga berulang menjadi awan. Saat awan yang terbentuk dari hasil kondensasi semakin besar dan berat, akan terjadi hujan di atas laut. Air yang turun satu dan kemudian akan kembali ke laut dan akan mengalami proses evaporasi. Yang kedua ada siklus hidrologi sedang. Siklus hidrologi sedang merupakan kondisi saat air laut yang menguap karena kondensasi tertiup angin hingga membentuk awan di atas daratan. Saat hujan jatuh di daratan, hujan tersebut menjadi air darat yang mengalir melalui parit, lautan, sungai, rawa, dan laut, dan danau yang kemudian akan mengalir kembali ke laut. 3. Siklus hidrologi panjang. Siklus hidrologi panjang merupakan proses daur ulang air yang membutuhkan waktu paling lama. Siklus ini terjadi karena uap air laut terbawa angin, kemudian membentuk awan di atas daratan sampai ke pegunungan tinggi. Saat awan tersebut berada di pegunungan tinggi, air akan jatuh sebagai kristal es atau salju, kemudian membentuk gletser yang bergerak atau mendadak dan mengalir ke sungai hingga akhirnya kembali mengalir ke laut lagi. Unsur-unsur hidrologi. Unsur-unsur hidrologi berdasarkan siklus hidrologi terbagi dari berbagai macam, yaitu yang pertama angin. Merupakan sesuatu yang menentukan sebuah kekuatan temperatur udara dan kondisi uap air di suatu tempat. Yang kedua awan. Merupakan kumpulan dari beberapa titik air atau es dengan jumlah yang cukup banyak dan juga merupakan bagian dari inti kondensasi. Yang ketiga air tanah. Merupakan sesuatu air yang bergerak di dalam tanah yang memiliki beberapa lapisan batu pasir yang disebut dengan istilah aquifer, sedangkan air tanah yang bergerak di dalam retakan batuan disebut air celak. 4. Evaporasi. Merupakan sebuah peristiwa yang terjadi karena adanya perubahan air menjadi uap dan bergerak dari permukaan tanah dan permukaan air ke udara. Yang kelima, evapotranspirasi. Merupakan gabungan dari beberapa hasil penguapan melalui tubuh air dan tanaman. Yang keenam, infiltrasi. Merupakan suatu air, es, salju yang jatuh ke permukaan bumi kemudian meresap ke dalam tanah. Yang ketujuh ada kondensasi. Merupakan sebuah proses perubahan uap air menjadi air hujan yang disebabkan adanya pendinginan di atmosfer. Yang kedelapan, presipitasi. Merupakan sesuatu yang berbentuk cairan yang berasal dari atmosfer kemudian akan tercurah ke permukaan bumi. Yang kesembilan, runoff. Merupakan sebuah pergerakan air dari permukaan tanah yang disebabkan karena adanya presipitasi air hujan, es atau salju sehingga akan meresap ke dalam tanah. Tidak termasuk runoff. Biasanya hal tersebut terjadi pada suatu tempat-tempat tertentu pada dataran tinggi.
permukaan bumi yang dapat menampung air. Air tersebut terdiri dari beberapa macam seperti sungai, danau, waduk, rawan, dan lain sebagainya. Fungsi hidrologi atau mengatur Sebagai tambahan ada juga gejala-gejala hidrosfer. Gejala-gejala hidrosfer. Karena tersusun dari unsur air, maka gejala-gejala yang muncul berhubungan dengan air, yaitu mencairnya air di surut, hujan asam, terjadinya banjir, dan sebagainya. fungsi hidrologi. 1. Mengatur iklim. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, air membutuhkan waktu untuk menguap dan kembali menjadi air saat turun hujan. Siklus hidrologi ini memiliki fungsi yang sangat penting dalam mengatur iklim yang ada di bumi. Saat air mengalami evaporasi dan kondensasi dalam siklus hidrologi, hidrosfer turut mengatur suhu yang ada di bumi. Yang kedua, menyediakan habitat di bumi. Hidrosfer juga memiliki fungsi yang sangat penting dalam menyediakan habitat bagi makhluk hidup yang ada di bumi. Tanpa adanya hidrosfer, ikan-ikan tidak memiliki habitat di bumi dan tumbuhan yang ada di hutan hujan tropis juga tidak dapat tumbuh dengan baik. 3. Memenuhi kebutuhan manusia. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia sangat membutuhkan air, baik itu untuk kebutuhan tubuh, baik itu untuk kebutuhan tubuh manusia seperti minum dan mandi, maupun untuk keperluan rumah tangga seperti mencuci pakaian, mencuci peralatan makan, memasak, membersihkan rumah, dan lain sebagainya. Air juga berfungsi mengalirkan listrik melalui pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Demikianlah presentasi dari kelompok 1 mengenai materi hidrosfer. Terima kasih. Apabila ada pertanyaan, Bila ada pertanyaan, boleh silakan. ayo. Tidak ada. Tidak ada. Tidak. Ayo Nia. Ayo. Sebutkan nama dan kelompoknya. Nama kelompoknya. Ada dua bentuknya. Yang pertama adalah bentuk pertanyaan. Yang kedua adalah kalau nggak ada pertanyaan, hasil kesimpulanmu setelah mendengarkan presentasi temanmu. Ada dua. Kalau nggak ada dua-duanya, silakan berdiri. Ayo. Nggak bisa sendiri, ini Nia namanya. Kalau tadi ada dua Nia, bolehlah duo. Ayo. Saya Nia dari kelompok 3. Berdiri nakku. Saya Nia dari kelompok 3 mengajukan pertanyaan. Apa saja bencana hidrosfer yang terjadi di Indonesia? Langsung jawab. Boleh. Bencana-bencana yang terjadi, bencana-bencana. Sebutkan. Saya namanya sebutkan, akan menjawab pertanyaan dari Nia. Apa pertanyaan Nia disebutkan dulu baru dijawab. Saya Jessica Monte, saya akan menjawab pertanyaan dari Nia, yaitu bencana-bencana hidrosfer. Bencana-bencana hidrosfer yaitu banjir, tsunami, Pasang surut air laut. iya, Apalagi? Pergerakan air tanah. bencana ekstrim itu. Iya, oke, udah lengkap. Oke, apalagi pertanyaannya? Joseph, ayo. Anakku, pertanyaan. Biar ada nilai Joseph, kan Joseph udah mengejar ketertinggalan. Joseph, kelompok berapa nakku? Kelompok 3, silakan berdiri. Ayo. Ayo, Sep. Ayo, diri nakku. Tadi kan udah didengarkan tentang hidrologi, itu bagian dari air. Ada 3 siklus. Ayo. Sep, diri nakku. Ayo, catat ya pertanyaannya.
nama saya, kelompoknya. Udah dengarkan Josephnya? Ayo. Ayo Bang. Silakan. Ayo Sep, apa Sep? Atau kesimpulan yang kamu dapat atau pertanyaan? Ayo. Atau pertanyaan mana yang nggak paham dari hasil pemaparan mereka? Silakan ditanya. Udah ngerti rupanya? Saya Joseph dari kelompok 3 ingin bertanya apa saja akibat-akibat dari bencana hidrosfer? Oke, bagus. Silakan duduk. Ayo lanjut lagi pertanyaannya sambil mereka diskusi. Kamu Bang, siapa namamu? Yehezkiel, beri ibu tulis ya. Bentar dulu. Yehezkiel, kelompok berapa? Yehezkiel, kelompok 3. Saya dari kelompok 3 yang bertanya karena hidrosfer berhubungan dengan hidrologi. Jelaskan apa yang dimaksud dengan siklus hidrologi. Oke, bagus. Itulah langsung masuk ya. Oke, bagus ya Yehezkiel. Masih ada lagi pertanyaannya? Iya, silakan sebutkan nama kelompok. Nama saya Najwa Media dari kelompok 3 yang bertanya. Kan itu bencana-bencana yang hidrosfer. Nah, penanggulangan dan penyebab bencana itu apa? Penanggulangan dan Penyebab bencana. penyebab bencana. Oke. Bagus. Oke. Ini dulu ya. Gantian menjawab, harus masing-masing sudah ada yang menjawab. Yang mana dulu lebih mudah boleh duluan. Dibacakan dia pertanyaannya, nama yang bertanya ya. Saya Stefani akan jawab pertanyaan Naswa juga Joseph. Penyebab dari adanya gejala hidrosfer itu yang pertama kurangnya kesadaran manusia. Yang kedua itu karena tumpukan sampah. Yang ketiga karena adanya gempa bumi di dasar laut. Jadi penanggulangan dari bencananya itu membuang sampah pada tempatnya, terus membuat daerah resapan air, membersihkan selokan, terus akibat dari bencana yang terjadi itu kalau dari banyaknya tumpukan sampah sama kurangnya daerah resapan air sama kesadaran manusia itu bencananya banjir. Terus kalau adanya gelombang atau guncangan di bawah laut itu akan terjadi tsunami. Terus kalau penyebabnya itu perubahan iklim, bencana yang terjadi itu adalah mencairnya es di kutub. Oke, bagus. Tanya dulu Naswanya. Tadi menjawab pertanyaan Naswa kan? Tanya Naswa gimana? Masih kurang atau sudah atau? Apakah sudah jelas jawabannya? Oke. Oke, sudah. Niat tadi udah. Oke, lanjut. Masih 2 tadi ya dari Nia dan Naswa kan? Nih jawab. Sama punya Joseph tadi Bu, akibatnya. Apa tadi akibatnya? Akibatnya itu terjadi bencana alamnya. Misalnya kalau karena kurangnya kesadaran manusia, misalnya ada sampah itu bencana alam yang terjadi banjir.
Kalau karena perubahan iklim itu bencana alam yang terjadi, mencairnya es di kutub. Gimana Joseph? Bisa anakku? Oke. Saya dengan tadi kan saya menjawab pertanyaan dari SPL, yaitu pengertian siklus hidrologi. Siklus hidrologi adalah siklus air yang tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi dan kembali ke atmosfer melalui kondensasi, presipitasi, evaporasi, dan transpirasi. Udah paham? Kayaknya nggak paham lah buat mukanya. Heskiel kurang. Tadi katanya hidrologi itu adalah perputaran air yang tidak berhenti, Bu. Iya. Itu dari mana, Bu? Itu dari mana? Masih kurang. Coba dulu tunjukkan melalui gambar. Proses hidrologi. Iya, proses siklus hidrologi. Coba digambarkan dulu pakai spidol biar lebih paham dengan memakai bahasa geografi. Ini nih. Ayo. Melalui gambar. Tinggalkan HP-nya. Tinggalkan HP-nya. Kan udah Ibu bilang siklus hidrologi harus sudah dikuasai dari rumah kan? Kan udah Ibu bilang kan? Ayo, tinggalkan HP-nya. Gantian nanti kalian Ibu suruh ini. Geser dulu bernampak. Geser Jess. Jangan situ nakku, pinggir. Tulis judulnya siklus hidrologi dulu. Iya. Itu yang kalian tulis itu siklus pendek kah, sedangkah atau panjang? Kan ada siklus hidrologinya itu 3 jenis. Yang digambar itu siapa yang depan ini menggambar ini? Rio, kamu gambar apa? Menggambar proses terjadinya siklus hidrologi. Iya, kan ada 3 jenisnya. Itu siklus apa? Pendek, oke. Pendek dulu, biar tahu ya Heskiel dulu. Dari pendek dulu. Ayo, apa bedanya yang ketiga itu? Siklus pendek. Rio, apa pertama terjadi? Iya, penguapan. Tunjukkan pada panahnya lah. Penguapan gimana? Yang menguap apa? Ya udah dari air buat panah ke atas. Kok mataharinya dibuat panah? Terjadi penguapan. Tunjukkan ke panah. Ya, apa yang menguap? Air. Tunjukkan panah ke atas. Dari airnya nakku. Bukan. Tapi kan matahari ke air terus terjadi penguapan ke awan. Penguapan kan dari mana dulu yang menguap? Matahari kan tetap bersinar. Yang menguap kan air. Airnya yang buat panah ke atas nakku. Menguap dia kan ke atas, bukan mataharinya ke bawah. Iya, buat panahnya ke atas.
dengar ibu dulu ya. Buat dulu panahnya dari laut itu ke atas. Jangan dulu panahnya di matahari itu buat. Matahari ke bawah udah kebakar lah dia. Buat dulu air lautnya. Buat mataharinya. Udah, dari air laut itu buat panah ke atas. Bukan gitu nakku, dengar dulu ibu. Dari lautnya panah ke atas, tahu arahnya? Iya. Jangan dengar dulu ibu, makanya kalian langsung kalian buat, nggak dengarkan ibu. Taunya ibu kalian pintar. Dengarlah dulu ibu ngomong. Kan ibu bilang dari laut buat panah ke atas, bukan awan ibu bilang. Dari tadi, udah taunya ibu kalian pintar, tapi nggak ada mendengarkan. Buat panah ke atas dulu, apalagi dibuat itu. Panah ke atas sudah, itu apa namanya? Air laut menguap, namanya apa? Tulis. Bilang ke teman-temannya, matahari menyinari laut, air menguap disebut. Membuat air laut menguap yang disebut dengan evaporasi. Iya. Oke, setelah itu buat dari evaporasi itu panah lagi. Dari evaporasi itu iya. Biar tahu prosesnya. Kemudian iya. Baru Dari penguapan air membentuk awan. tulis itu awan. Awan. Iya. Kemudian terjadi apa dia? Iya, bikin dia ke bawah sampai ke lautnya, apanya titik-titik airnya, titik-titik air, nakku, tahu titik-titik? Itu garis-garis, titik-titik. Iya, sampai dia ke laut. Apa bahasanya kalau dia hujan? Apa bahasa geografinya? Iya, presipitasi. Oke. Kalau itu tulis di atasnya siklus pendek. Oke, sampingnya buat lagi siklus sedang. Gambar lagi kayak gitu, apa bedanya siklus sedang? Gambar. Jadi kalau dia siklus pendek, bilang nanti sama teman-temannya, dia penguapan, kemudian terjadi dia hujan atau presipitasi di lautan juga. Itu dia siklus pendek ya Heskiel. Jangan pegang HP terus. Perhatikan anakku kan udah bertanya. Joseph pun tinggalkannya HP-nya, padahal dianya paling candu HP. Oke, kalau dia siklus sedang, apa perbedaannya dengan siklus pendek? Ya, kan udah tahu buat panahnya. Masa tadi panah mataharinya ke bawah, terbakarlah lautnya. Udah? Iya, ceritakan nakku, apa perbedaannya dengan siklus sedang? Dari gambarnya itu tadi. Air laut menguap karena ada sinar matahari. Iya, bagus. Disebut Dengan kondensasi. salah nakku. Pertama evaporasi dulu. Menguap dulu dia nakku, bukan mengembun dia. Kondensasi kan pengembunan. Dia menguap dulu. Evaporasi dulu, baru dia kondensasi. Iya. Terjadi evaporasi. Terjadi kondensasi, kemudian
kemudian di sini sudah terbentuk uap air, lalu terbawa oleh angin. Tulis angin, tulis angin. Apa itu angin? Semalam udah ibu bilang. Apa itu angin? Ya, udara. Udara yang ya bertiup dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Itu jelaskan itu nanti. Oke, yang pertama jelaskan. Laut menguap disebut Evaporasi. ya. Lalu terjadi kondensasi. Apa kondensasi? Terjadinya penguapan air. Pengembunan. Setelah itu Lalu uap air, pengembunan air itu terbawa oleh angin apa angin? ke daratan yang disebut adveksi. Apa angin? Ada ibu bilang. Angin adalah tekanan Udara. adalah tekanan udara dari Udara yang bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. udara yang bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Ya. Lalu terbawa ke daratan yang disebut dengan adveksi. Lalu hujan terjadi. Lalu awan yang sudah Mengalami titik jenuh. air terlalu berat dan jatuh di daratan yang disebut dengan presipitasi. Oke, jadi perbedaannya adalah kalau dia siklus pendek, dia presipitasinya di laut, sedangkan siklus sedang presipitasinya terjadi di daratan karena dibawa oleh angin. Apa tadi angin? Udara yang bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Oke, siklus panjang. Nanti ya, hari apa lagi ya? Oke, biar tutup aja. Udah, apa gabung dulu kan berfoto dulu. Nanti lagi kita lanjutkan. Itu masih saya skill belum siap ya anakku. Masih itu aja perbedaannya. Nanti kita lanjutkan belum selesai ya. Kan nggak mungkin kita teruskan dengan waktunya ini. Oke. Ya udah nggak apa-apa nih foto anakku. Ini masih terus videonya ya, ini fotonya anakku ya. Oke, Pak. Satu, dua, tiga. Lebu. Mati videonya belum.